Sambut kepulangan skuad Garuda, Sintayong ikut dievaluasi. Ketakutan, Federasi Bahrain minta laga kontra Timnas Indonesia digelar di tempat netral. Eliano beri respon berkelas meski dicoret oleh Sintayong. Supporter pantang terpengaruh, ganti pelatih bukan solusi bijak. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketakutan, Federasi Bahrain minta laga kontra Timnas Indonesia digelar di tempat netral. Federasi Sepak Bola Bahrain akhirnya muncul usai mendapatkan serangan dari supporter tanah air buntut kecurangan beberapa waktu yang lalu. Akun media sosial milik Bahrain FA @BahrainFA dan Timnas Bahrain atau Bahrain T harus diserang dengan komentar bernada negatif. Bahkan website BFA sempat down diduga gara-gara ulah fans Timnas Indonesia. Aksi-aksi itu pun menuai kecaman dari pihak Bahrain FA. Mereka pun langsung mengeluarkan pernyataan resmi via akun Instagram. Menariknya, salah satu poin yang disebut dalam pernyataan itu adalah meminta laga kontra Timnas Indonesia dipindahkan ke venue netral. Sebab tidak ada jaminan keamanan melihat serangan masif belakangan ini. Adapun rencana pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain sendiri dijadwalkan pada 25 Maret 2025. Indonesia pun akan mendapatkan jatah sebagai tuan rumah. Namun dengan permintaan digelar di tempat netral, supporter Garuda khawatir hal itu akan dikabulkan oleh ALC. Terlebih Presiden ALC sendiri berasal dari Bahrain itu. Patut dinanti apakah AFC dan FIFA akan mengabulkan permohonan itu atau tidak. Jika dipindah, ini tentu akan jadi kerugian buat Timnas Merah Putih. Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa Bahrain telah sekongkol dengan AFC untuk menggembosi tim Merah Putih kembali. Sambut kepulangan skuad Garuda, Sintayong ikut dievaluasi. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga membeberkan langkah yang akan diambil usai Timnas Indonesia imbang 1-2 dari Timnas Cina. Arya menegaskan tim Merah Putih harus berbenah diri setelah mengalami kekalahan itu. Ia pastikan PSSI akan melakukan sederet evaluasi untuk tim asuhan Sintayong. Menariknya, Sintayong sendiri juga akan dievaluasi terkait performa Garuda. Pasalnya, skuad Merah Putih gagal mencapai target yang sudah ditetapkan dalam laga tersebut. Demikian juga dengan pelatih, Sintayong juga akan diminta laporannya juga. Bagaimana laporannya, ada masalah apa. Supaya apa? Kita butuh kekompakan. Ketika kita kompak semua, sehingga ada hal-hal yang negatif, itu bisa kita tutup sama-sama. Tanpa kekompakan kita, ini nggak akan bisa. Gitu. Jadi ini yang akan kita lakukan nanti sepulang pemain balik ke Indonesia dan seluruh tim BTN, pelatih. Diketahui para penggawa Garuda sendiri telah tiba di Indonesia hari ini. Namun beberapa pemain abroad langsung kembali ke klub masing-masing. Sebab hal itu berkaitan dengan agenda klub mengingat tim Merah Putih sendiri diperkuat oleh pemain yang bermain di Belanda, Italia, Belgia bahkan Amerika. Eliano beri respon berkelas meski dicoret oleh Sintayong. Daba Eliano Reinders menghilang dari daftar skuad Timnas Indonesia melawan Timnas Cina pada Selasa 15 Oktober. Padahal adik dari Tijani Reinders itu sebelumnya turun pada laga kontra Timnas Bahrain. Dalam hal ini manajer Timnas Indonesia Sumarji menuturkan, pencoretan Eliano berkaitan dengan kebutuhan taktik Sintayong. Alhasil pemain berusia 23 tahun itu absen pada matchday keempat grup C putaran ketiga. Alih-alih mengamuk, Eliano justru memberikan respon positif. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, ia berterima kasih atas dukungan yang didapat. Pencoretan Eliano sendiri sebelumnya menimbulkan tanda tanya di kalangan penggemar sepak bola. Sebab Timnas Indonesia harus takluk 1-2 dari Timnas Cina pada laga di Stadion Qingdao Youth Football Qingdao itu. Di mana kedua gol Cina itu dicetak oleh Behram Abdueli pada menit 21 dan Zhang Yuning pada 44.
Sementara Indonesia sendiri memperkecil skor lewat Tom Haye di menit 86. Apalagi sejumlah pemain pun juga disebut tampil di bawah standar pada laga itu. Celakanya, pemain-pemain tersebut berada dalam posisi yang bisa diisi oleh Eliano. Seperti halnya Asnawi yang tampil buruk bisa diisi oleh Eliano. Bahkan Vitan dan Marcelino yang tidak perform layak digantikan Eliano. Mengingat pemain diisi Zoli itu cukup tajam jika tampil sebagai winger. Patut dinanti apakah pemain kelahiran 23 Oktober 2000 itu akan dapat panggilan lagi atau tidak. Adapun timnas Indonesia baru akan bermain lagi pada November mendatang. Skuad Garuda pun dijadwalkan menghadapi timnas Jepang pada 15 November di Jakarta. Kemudian mereka menjamu timnas Arab Saudi pada 19 November juga di tempat yang sama. Supporter pantang terpengaruh, ganti pelatih bukan solusi bijak. Kekalahan timnas Indonesia atas Cina membuat tagar Sintayong out kembali menggema. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada segelintir orang yang ingin Sintayong hengkang dari kursi kepelatihan. Padahal tangan dingin juru taktik asal Korea Selatan tersebut telah membawa banyak perubahan untuk sepak bola tanah air, khususnya tim nasional. Bahkan pencapaian tersebut juga dibuktikan secara kuantitatif lewat kenaikan ranking FIFA. Meski teriakan STO tak sebanding dengan dukungan deras yang diberikan supporter sejati, tapi tetap saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pendukung yang benar-benar ingin melihat timnas Indonesia untuk terus mencatatkan prestasi. Namun berulang kali mengganti pelatih tentu sudah dilakukan oleh federasi beberapa tahun yang lalu, tepatnya sebelum Sintayong datang, dan membuat gebrakan untuk timnas Indonesia. Apalagi jika hanya menggunakan kekalahan Cina sebagai alat, maka tak memungkiri bahwa memang ada indikasi blunder pemilihan starting line up untuk melawan Dragon Team. Kritik dan evaluasi jelas diperlukan, tapi tidak sampai tahap memecat. Itu bukan sebuah solusi yang bijak, sebab sejak awal memang target Sintayong adalah mengamankan peringkat ketiga atau keempat agar bisa lolos ke putaran berikutnya. Meski memang membuat langkah jadi berat, tapi kekalahan atas Cina bukan akhir dari segalanya. Timnas Indonesia masih memiliki 6 laga tersisa, dan kans untuk memenuhi target lolos ke round 4 pun terbuka lebar. Skuad Garuda sendiri hanya selisih 2 angka dari 3 tim yang ada di urutan keempat sampai kedua, yakni Bahrain, Arab Saudi, dan Australia. Margin yang tak terlalu jauh membuka kesempatan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 sebagai pemuncak grup maupun runner-up di putaran ketiga. Sintayong pun harus melakukan evaluasi atas hasil mengecewakan di pertandingan melawan Cina.